majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa awsi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini walaupun hujan mengguyur, tapi kita alhamdulillah tetap hadir. Jadi sekitar 4:30 saya WA panitia, hujan bagaimana? Lanjut Bu ya? Lanjut alhamdulillah. Hah? Ya tapi bikin tidur aja nyak Pak. Nah, alhamdulillah karena lanjut, saya bersyukur ya. Karena memang rantai-rantai kebaikan itu tidak boleh terputus. Ya, kemarin sempat saya hendak ngisi kajian di sebagian tempat, banyak pertanyaan, ada apa? Tentu kalau ada apa nih panjang penjelasannya. Oleh sebab itu insyaallah saya akan datang. Walaupun hari ini Masya Allah kayaknya doakan aja Pak Edi. Nah. Subhanallah, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini berbuah manis surga yang abadi. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya supaya selalu ditambahkannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita
sehingga sampai kepada kita terang, jelas, gamblang dan mudah, sehingga sempurnalah apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan sempurna pula apa yang disampaikannya kepada kita. Semoga salawat dan salam ini tak putus-putus dari kita, supaya pahalanya juga tak putus-putus untuk kita, khususnya hari Jumat ini. Dan mudah-mudahan salawat dan salam kita bersambung pula kepada keluarganya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di atas jalannya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemarin kita berbicara tentang, atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masih berbicara tentang an-nasikh wal mansukh, bahwasanya hadis atau as-sunnah, beliau selalu mengistilahkannya dengan as-sunnah, ya, tidak dinasakh dengan Al-Quran. Lalu dia membawakan hadis ketika ditanya oleh seseorang, kan ada hadis kalau ada sesuatu datang dariku maka dicocokkan dengan Al-Quran. Kalau sama persis berarti saya mengatakannya. Kalau berbeda, tidak serupa, berarti bukan saya mengatakan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini hadis tidak sahih. Ini hadis tidak sahih. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan pada kita bagaimana menyikapi hadis, sah, bahwa dalil itu masih sahih. Nah, kalau ada yang sekarang meriang misalnya, sudah disebutkan hadis, tanya pula sahih atau tidak, kan? Lalu setelah dibilang ini hadisnya sahih, ditanya lagi pemahamannya sahih apa tidak, karena itulah manhaj generasi selamat itu. Ya, ditanya siapa yang menyampaikan, ya kan, benar tidak dari Nabi? Pasti dari Nabi. Lalu ditanyakan lagi pemahamannya benar apa tidak. Sebab sahabat saja bisa keliru kalau tidak diluruskan oleh Nabi SAW, ya kan? Ada anak sahabat keliru memahami ayat? Ada. Lalu ia diluruskan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kisahnya banyak sekali. Ya, sebutkan lagi satu-satu, lama lagi. Nah, ada kan? Ada. Bukan ada lagi, banyak. Nah, berarti karena proses wahyu masih turun, lalu Nabi ikut turun menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksud. Makanya kalau demikian berarti ijtihadnya para ulama harus mengacu kepada hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus mengacu pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu para Nabi ulama tidak hebat, siapa bilang kalau tidak mungkin ulama tidak hebat, cuman orang hebat bisa salah, kan gitu aja, orang hebat bisa salah. Nah, justru karena dia salah itulah hebatnya. Ya, salahnya karena hebatnya karena dia tidak masuk. Ibarat niru kita, ada yang nilainya 100, pontennya, atau ponten Pak, orang yang di bawah umur kita tidak tahu Pak. Kita aja yang tahu ponten, masih tahu pontennya. Ya, pontennya 100, kan ada yang pontennya 99. Berarti yang 99 ini ada salahnya? Ada mesti. Nah, padahal ada yang 100. Lalu kita dapatkan ini kan yang 99 nilainya berbeda satu soalan jawaban daripada yang 100. Nah, ikut juga yang 99-nya? Ketika terjadi perbedaan antara yang nilai 100 dengan yang nilai 99 dalam satu jawaban, kita ikut yang 99 atau ikut 100? Alhamdulillah 100. Alhamdulillah 100 untuk antum. Nah, 100. Apa sebab? Karena pasti yang 99 ini di sini dia salah. Sah? Yang 100 ini pasti tidak salah. Siapa yang pontennya 100?
Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian dosen bilang hanya Allah yang nilai 100 katanya. Makanya tidak pernah mereka kasih mahasiswa nilai 100. Karena dia dulu waktu kuliah sering dapat B, tidak pernah lebih dari B. Di mana-mana ada tuh, dosen kami pun ada. Kalau dia yang jadi penguji sidang, jarang yang dapat nilai A. Apa sebab? Sebab ketika dia dulu sidang tidak dapat nilai A itu. Dan selalu mempersulit. Jelas? Tapi jenis ini tidak banyak, tapi ramai. Tidak banyak tapi ramai. Saya perhatikan, nilainya selalu paling tinggi 75. Apa dari yang dapat isu yang paling susah kasih nilai itu awak kan? Jangan kasih dia yang uji, nanti itu tidak ada yang lulus katanya. Pas sama-sama nguji, yang bilang tuh nilai 75, awak 95. Allah musta'an. Kadang lebih dulu isunya yang keluar daripada hakikatnya. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Kaum muslimin nomor satu. Jadi, saya tahu kan, jadi para sahabat itu Imam Syafi'i ngajarkan kepada kita. Ada yang berdalil hadis, hadis. Tapi kata Imam Syafi'i hadisnya tidak sahih. Paham kan? Lalu ditanyakan kepadanya, hafalani nabiyatun bima qultum. Ada enggak dalil yang bisa yang mendukung apa yang kau katakan wahai Syafi'i Abu Abdullah rahimakallah, yang mengatakan bahwa sunnah tidak dinasakh dengan Al-Quran tadi. Lalu dia riwayatkan akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Kenapa Uyainah? Imam Syafi'i tidak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, dia meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Qala akhbarani Salim. Dia telah menceritakan pada Salim Abu Nadhr. Ini sudah kita baca kemarin kemarin. Cuma jemput lagi supaya tidak tercecer. Ya. Nah, annahu sami'a Ubaidullah bin Abi Rafi', dia mendengar Ubaidullah bin Abi Rafi' yuhadditsu an abihi, meriwayatkan dari bapaknya Abu Rafi'. Abu Rafi' siapa kemarin? Nah, kan lupa kan? Jadi yang meminang Maimunah sebagai wakil dari Maimunah, istri siapa? Rasulullah SAW. Dia yang bawa perundingannya gitu ya, yang antar tepaknya dia itu meramar Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Yuhadditsu an abihi, berarti dia maula Rasulullah SAW, mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la ulfiyanna ahadakum, jangan sampai saya temukan di antara kalian seseorang dari kalian muttaqian ala arikatihi, sambil menyandar begini di sofanya, ya'tihil amru min amri, lalu datang kepadanya perintahku di antara apa yang aku perintahkan, termasuk larangannya, au nahaitu anhu, atau yang aku larang. Fayaqul, dia jawab, la adri, saya tidak tahu ini. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na, yang ada dalam kitabullah kita ikuti, yang berbeda dengan kitabullah kita tidak ikuti. Jangan sampai ada. Ini juga nubuat dari Nabi SAW, akan ada orang yang akan mengingkari sunnah, baik secara total maupun secara parsial. Sebagian secara totalitas dia tolak, namanya mungkiru atau ingkar sunnah di bahasa Indonesia, jadi ingkar sunnah. Ada? Pernah dengar? Pernah. Dulu ada di seberang perbatasan. Ya. Dulu ada di Sumber, ada siapa namanya, Samsu dulu. Ada Samsu namanya dulu, juga penggerak ingkaru sunnah. Nah, lahir pertama di abad ini di India dulu. Mereka menyebut dirinya Qur'aniyun. Mantap bunyinya, Qur'aniyun, ahli Al-Quran. Ahli Quran itu kan ahlullah wa khassatuhu. Tapi kalau sini lakopnya benar, tapi isinya tidak benar. Mereka mengatakan hanya menerima Al-Quran. Alasannya apa? Al-Quran pasti benar. Hadis? Iya, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang mungkar, bahkan ada yang palsu.
Daripada bingung misah-misahin itu lebih baik yang jelas-jelas saja. Bagus juga Mas. Alasannya daripada bingung menentukan mana sahih ini semua, apalagi ada khilaf pula, bilang sahih, ada yang bilang tidak. Iya kan? Nah, daripada itu nanti lebih baik pakai yang sahih saja. Akhirnya kacau jadinya. Kacau nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini juga dari Nabi SAW menjadi dalil bagi Imam Syafi'i rahimahullah supaya orang nanti tidak menolak hadis gara-gara as-sunnah. Alasan kan tadi tidak ditemukan dalam Al-Quran. Berarti mereka menolak selama tidak sesuai dengan Al-Quran, ditolak. Ya, orang yang kalau nak mengatakan tidak sesuai itu bisa saja. Karena yang mengatakan sesuai tidak sesuai itu kan pandangan dia. Pandangan dia. Tapi bagi orang yang paham seperti Imam Syafi'i ulang berkali-kali bahwasanya bagi ahlul ilmi bayyinatun, bagi orang yang berilmu jelas terang, bagi yang tidak fa mukhtalifatun, bagi yang bukan ahli ilmu dikiranya bertentangan. Jelas ya, bertentangan. Nah, tapi bagi yang ilmu tidak. Makanya disitulah bedanya ahlul ilmi dengan yang bukan. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata imam kita Syafi'i rahimahullah, faqad dayyaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi ay yaruddu amrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberi ruang untuk siapapun menolak perintahnya. Tidak ada ruang bagi siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menolak perintahnya melalui hadis ini. Melalui hadis, jangan sampai ada yang menolak walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran. Qala afwan bi fardillahi alaihim ittiba' amrih, karena Allah wajibkan kepada mereka mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul ambil, dan yang dia larang tinggalkan. Siapa yang wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Qala, yang bertanya mengatakan lagi, fa'abin li jumalan ajma'a laka ahlul ilmi aw aktharuhum alaihi min sunnatin ma'a kitabillah yahtamilu an takuna sunnatu ma'al kitabi dalilan ala anna al-kitaba khassun wa in kana zahiru amman. Kalau begitu jelaskan kepadaku, ya Imam Syafi'i, beberapa jumlah atau beberapa kalimat, beberapa permasalahan, yaitu ahlul ilmi, para ulama ijma' atau sebagian besar mereka sepakat bahwasanya ada sunnah lalu dibandingkan dengan kitabullah, yahtamilu an takuna sunnatu ma'al kitabi dalilan. Ada kemungkinan sunnah ini ketika dibandingkan, dibersamakan dengan Al-Quran, menjadi dalil ala anna al-kitaba khasun wa in kana zahiru amman, bahwasanya yang dimaksud dalam Al-Quran itu makna khusus walaupun lafaznya bersifat umum. Di mana dapat dalilnya? Dari as-sunnah. Artinya tunjukkan kepada saya bahwa sunnah itu mentaksis, menunjukkan bahwa ayat walaupun zahirnya bermakna umum, tapi ternyata yang dimaksud adalah makna khusus. Tolong jelaskan, yaitu berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ingin meminta contoh lagi bagaimana sunnah itu menjadi penjelasan Al-Quran, menjadi khusus dari yang bersifat umum. Faqultu lahu, saya jawab, katakan kepadanya, na'am, baik. Ma sami'tani hakaitu fi kitabi, kamu tidak dengar
Dari awal sudah saya berikan dalam bab sebelum ini. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan bayan, al-bayanu awal, bayanus tsani, bagaimana as-sunnah menjadi pembayan, penjelas dari Al-Quran. Tidak kamu dengarkan contoh-contoh yang pernah saya sebutkan. Qala ba'id minhu syai'an. Tolong ulang kembali. Nah, jadi kalau diulang oleh Imam Syafi'i untuk yang bertanya, siapa yang bertanya kemarin? Imam Abdurrahman ibn, udah lupa Pak. Masa diulang dari awal lagi nih. Abdurrahman ibn Mahdi. Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, dia seangkatan dengan guru Imam Syafi'i. Tapi dia yang membawa menjadi penyebab kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i. Ada surat yang dikirim berisi pertanyaan-pertanyaan. Jelas ya? Nah, Imam Abdurrahman ibn Mahdi itu sendiri itu ulama besar. Nah, kalau seandainya ulama besar saja minta ulang, apalagi kita ini. Makanya tentu jangan bosan kalau diulang-ulang oleh Imam Syafi'i, apalagi oleh saya. Saya pun bisa lupa. Jadi ba'id alaihi syai'an. Tolong diulang kembali sedikit sesuatu daripadanya. Qultu, saya jawab. Qala Allah berfirman, "Hurrimat alaikum ummahatukum." Diharamkan kepadamu menikahi ibu-ibumu, wa banatukum, anak-anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara-saudara perempuanmu, wa ammatukum, bibi-bibi yang tidak ada bibi yang tidak perempuan ya. Nah, bibi-bibi saudara bapak maksudnya, wa khalatukum, bibi-bibi saudara ibu, wa banatul akhi, anak-anak perempuan saudara laki-laki, keponakan. Kalau bahasa kita dun anak bapak ya. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudari perempuan kita, kamu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusukanmu, ibu susuan atau ibu susuan. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari perempuan yang sesusuan denganmu. Wa ummahatu nisaikum, mertua-mertua perempuanmu. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri yang hidup dalam pemeliharaanmu. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yang lahir dari istri-istri kamu yang kamu sudah berhubungan badan dengannya. Anak tiri ya, maksudnya janda yang punya anak perempuan lalu kita menikah dengannya dan sudah berhubungan badan dengannya. Kalau baru akad belum berhubungan ya, pas sampai di rumah salah nih kayaknya kan, misalnya iya kemarin belum apa kan, akhirnya bilang sama istri, gimana saya berubah haluan, gimana sayang gitu kan? Iya berubah haluan. Akhirnya balik lagi ke KUA, telepon ke KUA, Pak salah akadnya misal, ya kan? Kenapa Pak? Saya maunya yang anaknya, akadnya kan sama ibunya. Pak Kua insya Allah bersedia itu, sebab masih boleh. Tapi kalau sudah sempat semalam, ya Pak ya, sudah sempat sekamar semalam, maka itu tutup mata tuh ya, enggak boleh lagi, haram. Makanya sebelum akad tuh pikir-pikir panjang. Nah, oleh sebab itu kalau sudah dukhul enggak boleh lagi, tapi kalau belum masih boleh. Kalau sempat ada nih kejadian langka, kalau sempat kejadian seperti ini, misalnya saya pas paginya jam 10 akad di KUA kan dengan ibunya, kan selesai itu jam 12 selesai balik kan, atau misalnya akad di apa namanya di majelis ya, di tempat walimah apa namanya auditorium ballroom misalnya. Habis itu diumumkan kepada para jemaah sekalian, akadnya ternyata keliru. Biasa. Kira-kira jadi trending topik nggak kira-kira ya? Pasti itu, pasti trending topik. Akhirnya berubah akadnya.
Tadi misalnya ibunya anggap namanya Rita misalnya, akhirnya berubah ke anaknya Rati. Misal, Allah musta'an. Ada yang berani coba silakan. Iya. Kita bantu viralkan. Allah musta'an. Taib. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum lagi berhubungan badan, maka tidak berdosa kalian menikahi anak tiri tadi. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Kemudian istri-istri anak kita atau menantu perempuan. Ini haramnya selamanya. Haramnya selamanya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kemudian menggabungkan dua perempuan bersaudara, kecuali yang sudah dahulu kalian lakukan di masa jahiliyah. Masa jahiliyah kan tidak berdosa. Nah, tapi otomatis terpasang. Kalau sempat sebelum masuk Islam menikahi dua perempuan bersaudara, setelah kalau masuk Islam langsung dipisah dua-duanya, jangan satu. Nah, satu aja. Tapi kalau dia sudah meninggal boleh istri pertama, boleh lagi menikah bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini hikmahnya jika oleh ahli tafsir. Di ujung ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya bila terjadi sesuatu yang tersalah, ya misalnya kita tidak tahu ini saudari sepersusuan, misalnya saudari persusuan kita di Bukit Tinggi, pergi merantau ke Pekanbaru, pas dia kuliah pula di Unri misalnya atau di UIN Suska kan, awak kuliah di situ juga, jumpa, lama tidak ketemu, sudah sadar tersebut menikah, ditelisik ternyata saudari sesusuan. Nah, kalau ini terjadi, kita tidak berdosa. Tapi tidak boleh lanjut. Langsung mahram dan haram. Dia mahram memang. Artinya, dia seperti saudari kandungnya. Cuma bedanya kemarin boleh tidur sekamar, sekarang haram. Tidak boleh lagi dia tidur sekamar. Lalu anak-anaknya gimana, Ustaz? Anak-anaknya sah, karena ini nikah syubha. Anaknya dinisbatkan pada ayahnya, pada ibunya. Anak-anak mereka sah, karena mereka di awal menikah itu dalam akad yang sah, dalam keadaan hukum waktu itu kan sah, karena belum tahu. Makanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita bersuami yang masih ada keterikatan dengan pernikahan, illa ma malakat aymanukum, kecuali perempuan-perempuan hamba sahayamu. Kitaballahi alaikum, ini adalah kewajiban Allah kepadamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan kepadamu atau bagimu selain itu. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa dzakarallahu man harram, Allah menyebutkan siapa-siapa yang diharamkannya untuk dinikahi. Tsumma qala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan atau dihalalkan bagimu selain yang disebutkan itu. Jadi seolah-olah dipahami dari zahir ayat ini, selain yang disebutkan semuanya halal. Yang disebutkan berapa tadi? Iya, banyak. Berapa? 14. Hitung lagi. Baik, harimat alaikum ummahatukum. Sudah itu? Wa banatukum. Sudah itu? Wa akhawatukum. Terus wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisaikum. Sudah berapa, Pak? 10. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna.
Taib, wa halailu abnaikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Taib, setelah itu yang ke-14, wal muhsanatu minan nisa. Wanita yang masih terikat dengan tali pernikahan. Berarti berapa? 14. Selain dari yang 14 ini, menurut zahir ayat, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan selain dari yang 14. Ada gembira kita kan? Alhamdulillah, ternyata banyak yang halal daripada yang haram. Kadang-kadang orang ini itulah sebutnya haram, semua haram, haram katanya. Yang halal lebih banyak, semuanya halal. Iya tak? Dari manapun, suku apapun, ras apapun. Tapi tidak agama apapun. Ya, tidak agama apapun. Agama tidak boleh. Ya, saya? Taib. Seolah-olah semuanya halal selain daripada itu. Taib. Nak tinggi, nak rendah, nak pendek, nak panjang, nak hitam, nak putih, nak hijau, ada hijau? Enggak ada ya, masalah. Saking hitamnya hijau jadi. Nah, silakan. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Wanita itu tidak boleh dinikahi bersamaan dengan bibinya. Ada sebutkan tadi bibi, dikumpul bibi wanita, istri kita. Tidak ada sebutkan tadi kan? Bibi kita iya, bibi istri kita. Ada sebutkan? Tidak. Berarti makna umum tadi ternyata tidak umum. Di mana dapatnya? Dari hadis. Kalau sempat dikatakan hadis dinasakh dengan ayat, ini hadis tidak berlaku. Ini hadis tidak berlaku. Orang akan katakan, ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah jelas bilang, selain daripada 14, halal semuanya. Di sini pentingnya kita mengetahui bahwa sunnah tidak dinasakh dengan Al-Quran, menyentuh pendapat Imam Syafi'i yang raja daripadanya. Walaupun jumhur mengatakan boleh, tapi tentu dengan syarat-syarat. Tidak sembarangan seperti yang dilakukan orang tadi yang diceritakan hadis itu. Asal tidak ada kitab Qur'anullah, ditolaknya, ya kan? Sampai hari ini masih ada. Dengan hadis dhaif tadi dia pakai. Nah. Baik. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak pula dikawin atau dinikahi perempuan bersamaan dengan bibi, saudari ibunya. Misalnya perempuan istri kita punya saudari ibunya. Awak sinan juga nengok, ya kan? Kalau bisa dua-duanya apa boleh, ya kan? Apalagi dari keluarga baik pula. Masakannya enak pula misal, akhirnya nak nikah, tak boleh. Kalau mau juga ada dua pilihan. Satu, cerai. Dua, mati. Meninggal istrinya. Tapi jangan ikut melaku, jangan. Nah, tidak boleh. Doa sama Allah, ya Allah. Gitu. Nah, jangan dia tak patut didoakan, awak pula yang duluan. Nah, bersabarlah. Karena hidup itu pilihan. Kan kita yang pilih dulu. Bersabar. Nah, ma'asyur. Oleh itu wajib menundukkan pandangan. Nah, wajib menundukkan pandangan. Karena tidak mahram bagi kita. Bibi istri itu bagi kita bukan mahram. Masih ingat mahram kemarin? Masih. Artinya tidak boleh berkhulwat dengannya karena dia hanya muakkad. Hanya muakkad. Sementara yang mahram itu adalah yang haram dinikahi selamanya. Berarti anak tiri kita mahram enggak? Kita mahram bagi anak tiri kita? Ya, kalau sudah mahram enggak? Artinya bila ibunya meninggal, boleh nikah sama anak tiri? Enggak boleh, alhamdulillah. Salah paham pula nanti enggak boleh. Berarti mahram selamanya. Walaupun dalam bab fikih nanti akan boleh tidak dia musafir dengan ayah tirinya. Walaupun dia mahram, boleh apa enggak? Apa langsung berfatwa. Jadi sebagian ulama karena mengambil sikap hati-hati. Ya walaupun dia sebenarnya mahram,
Tapi bila laki-laki ini fasik misalnya, itu tidak tahu agama, bukan orang yang istiqamah dalam agamanya, mereka tidak bolehkan mereka musafir. Sebab kejadian sangat banyak dalam bab ini. Ya, penyelewengan banyak terjadi antara ayah tiri dengan anak tirinya. Ya. Banyak terjadi. Makanya dalam bab safar mereka ada ulama yang tidak mengizinkannya. Apalagi kalau memang laki-laki itu tidak istiqamah agamanya. Nah, makanya yang ahwat lebih hati-hati, tidak safar lama-lama. Berduaan aja. Tapi kalau sama ibunya boleh lah. Ya kan? Maksudnya berdua saja. Berdua saja. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Falam a'lam mukhalifan fi ittiba'i. Saya tidak tahu ada ulama yang tidak mengikuti ini. Ini perkataan Syafi'i. Kan dia bilang tadi, sebutkan contoh ulama ijma'. Kan itu tadi katanya kan? Iya kan? Maka dia jawabnya dengan ini. Kan tadi penanya, tunjukkan kepada saya wahai Syafi'i bukti bahwa ayat Al-Quran bersifat umum lalu ditaksis dengan hadis. Ternyata makna yang dimaksud bukan makna umum. Di mana diketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya. Ini contohnya. Saya tidak tahu seorang ulama pun yang menyalahi ini, yang tidak mematuhi ini. Sepakat bahwa pengecualian dalam hadis atau dalam ayat itu pengecualian yang tidak berlaku umum tapi berlaku khusus seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat fihi dilalatan, di dalam masalah ini terdapat dua dalalah, dua pendalilan, dua indikator atau dua faedah ilmu. Dilalatun ala anna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu mukhalifatan li kitabillahi bihal. Menjadi adalah tanda bahwa sunnah tak pernah menyelisihi Al-Qur'anul Karim dalam segala keadaan. Kan tidak satu pun ulama mengatakan ini menyalahi Al-Qur'an. Justru mereka menjadikannya menyesuaikan dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Walakinnaha mubayyinatun ammahu wa khassahu. Akan tapi sunnah itu menerangkan mana yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, wadilalatun ala annahum qabilu fihi khabaral wahid. Menjadi bukti pula bahwa para ulama as-salaf tentunya, karena ini Asy-Syafi'i minas salaf. Jadi ulama yang hidup di masanya adalah ulama as-salaf. Qabilu khabaral wahid. Mereka menerima hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Fala na'lamu ahadan rawahu min wajhin yasihhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam illa Abu Hurairah. Karena kami tidak tahu seorang pun meriwayatkan hadis ini dari jalan yang sahih selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masalah hadis ahad, hadis mutawatir, sabar beli insyaallah pekan depan kita perpanjang masalah ini. Kayaknya tidak bisa selesai di sini. Harus diperpanjang pada pertemuan saya. Ya, saya lihat Bapak bisik-bisik ke situ. Tanda susah dipahami. Makanya kalau tidak bisa dengan sepatah dua kata, insya Allah kita jabarkan. Insya Allah kalau Allah mudahkan, kita jelaskan pula siapa yang tidak, siapa yang lurus di bab ini, siapa yang menyimpang. Oh, bengkok dan menyimpang sama. Ayolah siapa yang bengkok. Nah, siapa yang lurus, siapa yang bengkok. Ya, siapa yang lurus, siapa yang bengkok dalam bab ini. Karena ketika orang tidak lurus pasti menyimpang. Kalau menyimpang mesti tersesat. Iya kan? Ya, mesti tersesat.
Seperti semalam saya bilang sama orang tuh, awalnya dia menuju Rengat, tapi karena menyimpang, akhirnya sampai ke Rupat. Ya lah, akhirnya sampai di Rupat. Nah, bilang sama keluarga, Rupat Rengat kan sama aja katanya. sama aja. Padahal enggak sama. Iya kan? Jadi orang menyimpang, tentu enggak ketemu dengan sunnah kan? Kalau sudah enggak sunnah berarti non sunnah. Nah, lalu dia bilang kan ada terlanjur, kan ada juga sunnahnya, satu sunnah satu non sunnah, kan ada tulisan sunnahnya juga. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya sama aja kok, ini sunnah ini non sunnah, kan ada juga tulisan sunnah di situ, jelas. Kalau sudah terlanjur itu begitulah Pak. Makanya jangan terlanjur dulu. Ingat pesan Imam Al-Bukhari, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu dulu baru didakwahkan dan diamalkan. Kalau tuan-tuan, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari sendiri mempraktekkan itu dalam kitabnya. Kalau kita runut Sahih Bukhari dimulai dengan kitab apa dulu? Belum pernah kami baca Ustaz. Besoklah kita baca lah ya. Lama tuh, lama. Setiap hari aja kami menamatkan beberapa tahun, tiap hari. Itu katakan sekali sepekan. Sebentar tengok jam pula. Gitu kan. Kita tengok jam. Jadi bab dulu kitabul bad'il wahyi. Iya, mulai dengan wahyu dulu. Jelas? Sudah itu dimudahkan kitabul iman. Sebab wahyu turun, tidak beriman, tidak berguna, berilmu lah. Jangan yang dulu. Jadi kitab bad'il wahyi. Mulai turun wahyu. Dari situ terpisah nanti mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Maka Imam Al-Bukhari setelah itu menulis Kitabu Al-Iman. Setelah iman apa? Belum. Jangan, kan dia bilang tadi ilmu dulu. Ilmu tak akan dapat kalau tuan-tuan tak yakin. Seseorang masuk jurusan arsitektur, dia tak yakin dengan ilmu itu, tak jadi dia, tak mahir dia. Seorang tak beragama tapi tak beriman dengan ilmu agama itu dari wahyu yang diturunkan, tak akan berilmu yang benar dia. Jelas? Makanya seperti saya katakan, orang-orang yang beriman itu Allah berfirman, amanna. Jelas? Amanna billah. Kemudian sami'na wa ata'na. Kalau kurang iman, tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Ya sudah. Nah, kayaknya memang harus besok juga nih dijelaskan. Susah nih. Orang beriman, tuan-tuan percaya sekarang nih kalau kita ngaji nih, kalau tuan-tuan datang dengan yakin saya berilmu, saya jujur, pasti tuan-tuan ngangguk-angguk cepat. Sah? Betul apa enggak? Iya, tapi kalau sempat ada keraguan, benar Ustaz Dasman tuh dokternya. Iya kan, benar apa enggaknya? Jangan-jangan belajar di Gunung Uhud aja katanya kan, misalnya. Ada mulai antum tuh. Setiap apa yang saya katakan pikir dulu dia, benar. Akhirnya tidak dipikirkan, dia tidak punya ilmu untuk menjelaskan. Akhirnya yang keluar adalah perasaan bimbang. Dan ini yang terjadi pada golongan-golongan yang menyimpang. Untuk lebih jelas ikut kajian Aqidatus Salaf. Nah, biar nyambung ini. Jadi orang beriman itu bila mendengar Allah berfirman langsung yakin. Orang yang kurang iman pikir-pikir dulu. Hari ini pikir dulu, besok pikir dulu, besok pikir dulu. Kapan berimannya? Makanya Imam Al-Bukhari setelah Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Iman. Kitabul Iman. Dan ini metode sahabat. Dalam hadis Samurah bin Jundub, kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Beriman dulu, baru
Belajar Al-Quran. Thumma nata'allamul Quran. Setelah beriman dan baru belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Sehingga kami semakin beriman. Setelah kitabul iman baru masuk kitabul ilmi. Kitabul ilmi. Setelah kitabul ilmi baru mulai beramal. Apa amal yang paling penting? Salat. Betul, Masya Allah. Udah masuk kaji. Kalau gitu tidak perlu sambung lagi nih. Nah, kita wassalat. Tapi sebelum salat kan ada enggak. Sebelum salat, Bapak ngapain tadi sebelum salat? Wudu, bersuci. Makanya dimulai dulu dengan kitabut taharah atau kitabul wudu. Jelas? Habis itu baru salat. Habis itu baru zakat dan seterusnya. Jelas, Pak? Jelas? Ini urutannya, penting kita ketahui ini. Jadi berilmu dulu baru dikerjakan, baru diamalkan. Nah, sebelum berilmu, beriman dulu. Sebab kalau tidak beriman, tidak yakin itu. Disuruh juga anak masuk kuliah bahasa Arab. Dia tidak yakin hidup dengan bahasa Arab. Awak tidak masuk kuliah bahasa Arab, disuruh juga. Akhirnya begini katanya kan. Ya tak? Dia tidak yakin. Begitu juga yang belajar Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau tidak dimulai dengan keyakinan, tidak dengan iman, tidak masuk ilmunya. Jadi orang ragu terus. Allah berfirman, benar apa enggak? Allah menyuruh, bisa apa enggak? Allah melarang, ini semua haram pula. Tapi kalau orang berfirman enggak. Jelas? Diberitahu, siap meyakini. Diperintah, siap melaksanakan. Dilarang, siap meninggalkan. Diajarkan, siap meneladani. Jelas? Terantuk di jalan, tertumbuh, misalnya kan, tersandung, itu biasa. Tapi kita tidak termasuk orang yang pikir-pikir dulu, orang yang ragu-ragu, orang yang, apalagi kalau membantah. Pak Edi, besok aja lah ya. Besok aja kita lanjutkan, jangan sekarang. Nah, soalnya waktu. Awak banyak yang SH begini, sopil harian, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Jumpa balik lagi insya Allah pekan hadapan dengan izin Al-Karimur Rahman. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.